Taktik bunuh diri. Itulah pernyataan Wayne Rooney untuk menggambarkan strategi Manchester United pada final Liga Champions 2011. Menghadapi Barcelona, MU asuhan Sir Alex Ferguson tak berdaya dan harus menyerah 1-3. Stadion Wembley kala itu seperti arena latihan Barca karena hampir sepanjang laga pemain United hanya berlari mengejar bola. Ketika Barca asik dengan tiki-taka, wajah Fergie memerah menahan amarah. Tangan Fergie juga gemetar saat pemain United merengek minta ampun di hadapan pasukan Guardiola. Apa yang sebenarnya terjadi di Wembley? Inilah cerita di balik laga Barcelona versus Manchester United. Sebelum masuk ke pertandingan, kita akan mengulas sedikit bagaimana perjalanan Barca dan MU ke final UCL 2011. MU lolos ke final dengan rekor tak terkalahkan sejak fase grup. Pada babak semifinal, MU secara meyakinkan sukses menggulung Schalke dengan total agregat 6-1. Berbeda dari MU, Barca harus berjuang ekstra keras pada babak semifinal. Blaugrana berebut tiket final dengan rival abadi mereka, Real Madrid. El Clasico kala itu berjalan panas sampai melahirkan 2 kartu merah pada leg pertama. Barca pada akhirnya melenggang ke final setelah menumbangkan Real Madrid asuhan Jose Mourinho dengan total agregat 3-1. Kemenangan itu bermakna ganda untuk Barca. Barca tidak hanya lolos ke final tetapi berhasil membalaskan dendam dengan Jose Mourinho. Dendam itu berkaitan dengan hasil semifinal UCL 2010. Barca kala itu tersingkir secara menyakitkan setelah kalah agregat 2-3 dari Inter Milan asuhan Mourinho. Kembali ke final UCL 2011, Barca versus United bisa dikatakan final ideal karena mempertemukan 2 tim terbaik Eropa. Ya, kalian tidak salah dengar. Barca dan United memang 2 tim terbaik Eropa pada era itu. Konsistensi Barca dan United dalam 5 musim terakhir sebelum final UCL 2011 jadi buktinya. Pada periode 2007 sampai 2011, MU asuhan Fergie sukses meraih 4 gelar Premier League dan 3 kali lolos ke final UCL. Setan Merah berada di puncak ketika mengawinkan gelar Premier League dan UCL pada musim 2007-2008. Jago banget. Di lain sisi, Barca asuhan Guardiola terbang ke Wembley setelah menjuarai Liga Spanyol 3 musim beruntun. Barca bersama Guardiola juga konsisten selalu menapak semifinal UCL pada periode 2008 sampai 2011. Jago juga. Pertandingan Barca versus MU di Wembley semakin menarik karena jadi ulangan final UCL 2009. Bertanding di Stadion Olimpico Roma, Barca berhak naik podium juara setelah melibas United 2 gol tanpa balas. Kamu ingat selebrasi cium sepatu Lionel Messi? Itulah momen yang menutup kemenangan 2-0 Barca di Stadion Olimpico. United saat itu tidak mampu meladeni permainan Barca meski punya trio Carlos Tevez, Wayne Rooney, dan Cristiano Ronaldo. Bagi Barca, kemenangan di Olimpico sangat bersejarah karena mengantar mereka meraih treble winners untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Dengan bekal memori indah final UCL 2009, Barca pantas percaya diri di Wembley. Tapi Guardiola memilih kalem. Guardiola hanya memastikan anak asuhnya akan tampil lebih agresif dibandingkan di Olimpico. Berikut pernyataan Guardiola jelang final UCL 2011. Ketika bermain di final, kedua tim pasti ingin menang dan bermain menyerang. Kami harus melakukan beberapa hal secara berbeda dibandingkan tahun 2009 dalam hal intensitas. Ini akan menjadi final yang menarik. Jika Guardiola kalem, Sir Alex Ferguson sangat percaya diri. Fergie tegas menyatakan United tidak takut dengan Barca. Berikut pernyataan Fergie jelang final UCL 2011. Ini bukan soal balas dendam, ini soal harga diri. Kami sangat fokus kali ini dan persiapan kami lebih baik. Kami mungkin membuat 1 atau 2 kesalahan pada pertemuan terakhir melawan mereka, tapi kali ini tidak akan terjadi. Kami tidak boleh pergi ke final dengan rasa kurang percaya diri. Barcelona tidak membuat kami takut. Dari pernyataan itu, Fergie terlihat seperti sudah menemukan formula untuk menghentikan tiki-taka Barcelona. Tapi, apa yang terjadi di Wembley jauh berbeda dari bayangan Sir Alex Ferguson. Dalam segmen ini, kita akan mulai dengan susunan pemain kedua tim. Fergie di luar dugaan mencoret Dimitar Berbatov dari daftar skuad. Padahal Berbatov saat itu tidak cedera dan berstatus top skor United dengan torehan 21 gol.
Fergie secara mengejutkan justru membawa Michael Owen yang pada musim itu baru mencetak 5 gol. Ada satu cerita menarik di balik keputusan Fergie mencoret Berbatov. Berbatov mengaku mendapatkan kabar tidak akan bermain di final beberapa jam sebelum laga. Berbatov mendapatkan kabar itu secara langsung dari Fergie via telepon. Sakit hati dengan keputusan Fergie, Berbatov memilih menyaksikan laga final dari televisi di ruang ganti. Tanpa Berbatov, United bermain mengandalkan Wayne Rooney dan Chicharito di lini depan. Di lini tengah, Fergie menurunkan Park Ji-sung, Michael Carrick, Ryan Giggs, dan Antonio Valencia. Di lini belakang, kuartet Patrice Evra, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, dan Fabio bertugas melindungi Edwin van der Sar. Sama seperti United, line-up Barcelona juga menimbulkan kejutan. Guardiola di luar dugaan berani menurunkan Eric Abidal untuk pos bek kiri. Padahal Abidal saat itu baru saja menjalani operasi pengangkatan tumor hati 2 bulan sebelum final. Kejutan lainnya dari Guardiola adalah keputusan tidak menurunkan kapten utama Barca, Carles Puyol. Puyol saat itu memang baru pulih dari cedera lutut. Tapi keputusan Guardiola tetap patut dipertanyakan. Pasalnya, Puyol bermain penuh ketika Barca menyingkirkan Real Madrid. Terlepas dari keputusan Guardiola, line-up Barcelona di Wembley terbilang sudah sangat kuat. Barca tampil dengan kuartet lini belakang Eric Abidal, Gerard Pique, Javier Mascherano, Dani Alves, dan Victor Valdés di pos penjaga gawang. Di lini tengah, Guardiola menurunkan trio La Masia, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Sergi Busquets. Untuk urusan gol, Guardiola mengandalkan Pedro, David Villa, dan tentunya Lionel Messi. Pertandingan pada akhirnya dimulai. MU tampil sangat agresif dan langsung menerapkan pressing tinggi sejak awal pertandingan. Memasuki menit 15, Barca secara perlahan mulai berhasil menguasai laga. Dominasi Barca akhirnya membuahkan gol pada menit 27 lewat aksi Pedro Rodriguez. Menerima umpan dari Xavi Hernandez, Pedro yang lolos dari jebakan offset sukses menaklukkan Edwin van der Sar lewat tembakan kaki kanan. Gol Pedro ini sangat menarik karena ketika menyerang Barca sebenarnya kalah jumlah dari pemain United. Tertinggal 0-1, Man United tetap menerapkan pressing tinggi. Tepat pada menit 34, Wayne Rooney berhasil mengantar United menyamakan kedudukan. Gol balasan United lahir dari kombinasi Rooney dan Chicharito. Rooney mencetak gol lewat tendangan keras kaki kanan dari dalam kotak penalti. Skor 1-1 bertahan sampai turun minum. Berlanjut ke babak kedua, jalannya pertandingan tidak banyak berubah. Barca tetap menguasai laga dengan umpan-umpan pendek dan sesekali menusuk dari sisi sayap. Di lain sisi, United masih tetap menerapkan garis pertahanan tinggi. 9 menit babak kedua berjalan, Lionel Messi sukses mengantar Barca kembali unggul. Messi menciptakan gol indah tendangan keras kaki kiri dari luar kotak penalti. La Pulga punya ruang tembak yang sangat lebar karena tidak ada pemain United yang melakukan pressing. Setelah gol Messi, Barca tampak semakin bebas dan nyaman menguasai laga. Di lain sisi, pemain United seperti sudah frustasi karena harus mengikuti perpindahan bola dari kaki-kaki pemain Barca. Rasa frustasi itu tampak dari beberapa pelanggaran pemain United. Tepat pada menit 69, Barca sukses memperlebar keunggulan setelah David Villa mencetak gol. Titik lokasi gol David Villa ini hampir serupa dengan gol Lionel Messi. Bedanya, Villa mempermalukan Edwin van der Sar lewat tendangan flashing melengkung ke sudut kiri atas gawang United. Setelah skor 3-1, Fergie mengubah komposisi lini tengah United. Fergie memasukkan Luis Nani dan Paul Scholes. Tapi strategi itu tetap tidak bisa mengangkat performa United. MU tampak sudah menyerah dan tidak ada gairah bermain sejak menit 70. United tidak lagi agresif dan seperti jadi penonton ketika Barca memamerkan tiki-taka. Pernyataan Eric Abidal jadi buktinya. Menurut Abidal, banyak pemain United yang mengumpat sampai minta ampun sejak menit 70. Berikut pernyataan Abidal. Hal yang paling saya ingat tentang final itu adalah setengah jam terakhir laga. Para pemain Inggris United saat itu sangat marah karena kami mengubah Wembley jadi rondo besar dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka terus mengumpat meneriakkan segalanya. Mereka mengatakan, sudah cukup, berhentilah main-main, masih ada 20 menit lagi. Kami sudah mati. Beberapa pemain Barca tidak mengerti perkataan mereka, tapi saya bisa. Ya, pada 15 menit terakhir pertandingan, Barcelona memang seperti berlatih passing dan disaksikan pemain United. Fergie juga seperti kehabisan akal di babak kedua. Hal itu terlihat saat kamera menyorot wajah Fergie yang memerah, seperti menahan amarah dari bangku cadangan.
Barca pada akhirnya berhasil mempertahankan keunggulan 3-1 sampai peluit panjang. Barca asuhan Guardiola lagi-lagi naik podium UCL setelah mengalahkan United dan Fergie di partai final. Dari segi statistik, Barcelona memang unggul sangat telak atas United. Persentase penguasaan bola Barcelona mencapai 69%. Soal jumlah passing, Barca unggul hampir 2 kali lipat, yakni 777 berbanding 357 milik United. Dominasi Barca tampak semakin jelas jika kita membandingkan jumlah passing Victor Valdés dan Chicharito. Sepanjang laga, Victor Valdés yang merupakan seorang kiper melepaskan 18 umpan, sementara Chicharito hanya 16 passing. Dari segi tembakan, Barca juga unggul sangat jauh dengan rincian 12 shoot on target berbanding 1 milik United. Satu-satunya tembakan on target United adalah gol Wayne Rooney. Setelah beberapa tahun, Rooney buka-bukaan soal final UCL 2011. Rooney menilai faktor utama yang menjadi biang kekalahan United adalah taktik Sir Alex Ferguson. Menurut Rooney, United bunuh diri karena berani bermain dengan pressing tinggi melawan Barca racikan Guardiola. Berikut pernyataan Rooney. Kami kalah 2 kali di final Liga Champions lawan Barca era Guardiola. Kami menerapkan taktik menekan dengan pertahanan tinggi. Itu terasa bunuh diri. Saya ingat, Fergie mengatakan, kita main United dan kita akan menyerang. Itu tradisi klub kita. Saya saat itu ragu dengan taktik Fergie. Saya rasa semua pemain juga berpikir hal yang sama. Jujur, itu adalah pendekatan taktik yang salah, kata Rooney. Soal taktik final UCL 2011, Fergie juga sudah berkali-kali buka suara. Fergie tidak malu mengakui bahwa dia sudah melakukan kesalahan taktik. Secara khusus, Fergie menyesal karena tidak menugaskan Park Ji-sung untuk mengawal Lionel Messi sepanjang laga. Fergie menilai peluang United untuk menang semakin besar jika Park Ji-sung terus mengikuti Messi kemanapun sepanjang pertandingan. Sir Alex juga menyesali keputusannya tidak membawa Berbatov. Pada akhirnya, nasi sudah menjadi bubur. Fergie hanya bisa merenung menyesali keputusannya. 2 tahun setelah kekalahan di Wembley, Fergie memutuskan pensiun meninggalkan Manchester United. Yap, itulah cerita di balik laga Barcelona versus Manchester United. Kalau kalian punya saran pertandingan ikonik apa yang perlu kami bahas, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di laga selanjutnya.